Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bapak sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini diberi kemudahan untuk melanjutkan kajian kita meskipun mana nama tos membiru. Cara dipercepat. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang berkah bagi kita. Amin. Lewat pertemuan inilah semakin bertambah ilmu, semakin menguat keimanan, semakin cinta dengan Rasulullah, dan semakin eratnya tali persaudaraan di antara kita. Insyaallah kita akan lanjutkan berkenaan dengan tahun berduka cita. Pada tahun ke-10 dari kenabian, Siti Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib wafat. Abu Thalib terlebih dahulu, lalu kemudian sekitar 3 bulan Siti Khadijah wafat. Nah, Abu Thalib ini kita kenal bagaimana pembelaan beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita yang heroik itu di saat apa? Di saat di boykot selama 3 tahun. Ya. Maka Abu Thalib termasuk yang ikut serta di pemukiman pengasingan, meskipun secara akidah berbeda. Bahkan keberadaannya ini menjadi memudahkan dakwah Rasulullah. Meskipun secara akidah memang berbeda, tapi kontribusi dalam kemudahan dakwah itu Rasulullah dapatkan. Maka selama ada Abu Thalib, itu orang-orang Mekah, terutama orang-orang yang awamnya, tidak berani melakukan hal-hal yang bertindak bodoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru setelah Abu Thalib wafat, maka mereka sudah mulai berani. Rasul disimpan kotoran di atas kepalanya, ya. Ya, intimidasi ke Rasulullah itu luar biasa setelah wafatnya Abu Thalib. Begitu juga dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini bagaikan menteri kebenaran dalam Islam yang banyak menghibur dan menenangkan Rasul pada saat menghadapi masalah. Nah, Siti Khadijah ini orang yang tidak bisa digantikan oleh siapapun di hati Rasulullah. Meskipun Allah memberikan istri yang lebih muda, lebih muda usia, maka Rasul katakan, demi Allah, Allah tidak akan menggantikan Khadijah di hatiku. Dia yang memberikan hartanya di saat orang lain tidak. Dia yang membenarkan di saat orang lain mendustakan. Dan Siti Khadijah pula yang memberikan keturunan kepada Rasulullah. Bahkan Siti Khadijah inilah yang menenangkan di saat Rasulullah selesai uzlah tahannuf, lalu didatangi oleh malaikat Jibril dalam keadaan gemetar menggigil, dan Siti Khadijah lah yang menenangkan. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau, karena engkaulah orang yang baik, menyambung silaturahmi, membantu orang yang membutuhkan. Jadi Siti Khadijah itu yang menenangkan. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kan di sini diistilahkan menteri kebenaran yang banyak menghibur dan menentang Rasul pada saat menghadapi masalah. Siti Khadijah inilah yang rela mengorbankan hartanya untuk bekal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Siti Khadijah itu seorang yang kaya raya, pengusaha sukses kaya raya. Meninggal dalam usia 65 tahun. Jadi berumah tangga dengan Rasul selama 25 tahun. Ya, menikah dengan Rasul selama 25 tahun. Dan itu tidak terjadi keinginan perintah Allah kepada Rasul untuk menikahi istri-istri yang lain selama dengan Siti Khadijah. Gitu kan? Abu Thalib memberikan dukungan kepada Rasulullah dalam menghadapi kaumnya.
tahun wafat keduanya dikenal dengan tahun berduka cita. Amul huzni, tahun berduka cita. Bapak sekalian, apa yang bisa kita ambil pelajaran sebagai pemahaman dari sirah tadi ya? Yang pertama, tidak ada satupun kejadian yang kosong dari hikmah. Ya, pasti ada hikmahnya. Termasuk Allah mempercepat Abu Thalib wafat dan wafat dalam keadaan tidak menganut Islam. Abu Thalib itu wafat dalam keadaan belum menyatakan la ilaha illallah. Karena sampai di saat mau meninggal saja Rasulullah kan katakan la ilaha illallah. Tapi di sana sudah ada Abu Jahal, Abu Lahab yang senantiasa mengokohkan agar berada di agama Abdul Muthalib. Dan sampai akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan memilih di agama sebelumnya yang dianut oleh Abdul Muthalib. Dan inilah di antara yang kemudian turun karena Rasulullah menginginkan pengampunan, tetapi ada teguran bahwa orang-orang musyrik itu tidak akan mendapatkan ampunan. Dan kita tidak pantas mendoakan orang-orang yang berbuat syirik, musyrik. Jadi bukan ahli doa, bukan ahli syafaat. Termasuk ketika Allah mengingatkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Berusaha agar Abu Thalib menyatakan la ilaha illallah. Gitu ya, sampai di ujung hayatnya Rasul masih menginginkan katakan wahai pamanku, katakan wahai pamanku. Tapi tidak demikian. Maka Allah katakan engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Begitu. Walakin Allah yahdi man yasha. Nah, di antara hikmahnya, jika Allah tidak mempercepat wafatnya Abu Thalib, akan muncul kesan bahwa Abu Thalib itu tokoh utama di balik layar dakwah Nabi. Begitu. Apalagi kalau Abu Thalib itu sendiri Islam itu. Jadi kita hanya ngambil hikmahnya saja. Sehingga tidak ada sulit mengatakan bahwa dakwah ini adalah dakwah karena ada kontribusi yang lain. Jadi dakwah ini murni dakwah dari Allah. Karena Rasulullah tidak sekolah. Bahkan disebut Nabi Ummi. Betul-betul murni wahyu. Tidak ada kontribusi ketokohan. Karena biasanya saya banyak diwarnai oleh ayah saya. Saya juga banyak diwarnai oleh guru-guru saya. Begitu kan? Tapi Rasulullah tidak pernah. Termasuk saya banyak dibantu oleh ayah saya, diwarnai oleh corak pemikiran ayah saya. Dan bisa jadi ya bagi seorang anak, ayah itu adalah guru terbaik. Selain guru kehidupan ya guru ideologinya, begitu kan? Guru agamanya kan begitu. Nah, ketika Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, maka serangan itu bentah, nggak ada. Ya, jadi kebayang nggak upami oh iya wajar wae dah di tukangna ayaan, ya wajar wae kan begitu. Jadi dukungan di belakang orang-orang kuat, karena Abu Thalib itu orang kuat, dia tokoh. Maka selama beliau ada, Rasulullah itu ya dakwahnya aman. Rasulullah itu dakwahnya pada bebas kan begitu. Berbeda ketika setelah Abu Thalib tidak ada. Ya. Nah, sehingga ya di antara hikmahnya adalah bahwa tidak ada salah kalau orang mengatakan bahwa di belakang dakwah Rasulullah itu ya ada aktor yang bernama Abu Thalib. Tidak ada kontribusi beliau di dalam syariat, tidak ada. Ya, adapun kemudian pembelaan, dukungan, ya itu dapatkan Rasul. Maka selama ada Abu Thalib, Rasul dakwah lebih lancar dibanding ketika setelah wafat Abu Thalib. Ini hikmah yang pertama. Jadi tidak ada tokoh utama di balik layar yang bernama Abu Thalib. Tidak ada. Dakwahnya murni dakwah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
ketika Rasulullah ditinggal Abu Thalib, maka Rasulullah SAW mendapatkan intimidasi itu luar biasa. Seperti tadi, kotoran, sampai Siti Fatimah itu datang ke rumah dalam keadaan kepalanya kotor, lalu dibersihkan oleh Siti Fatimah sambil nangis. Dan tidak ada pemandangan seperti ini ketika Abu Thalib ada. Ya, ketika mereka datang musyawarah kepada Abu Thalib, tolonglah cegah Muhammad. Ya, sampai banyak tuh negosiasi dengan Abu Thalib. Sampai pernah menawarkan, ya sudah berikan Muhammad kepadaku, lalu aku ganti dengan orang yang paling ganteng, paling pintar di antara orang-orang Mekah untuk kamu. Abu Thalib kan marah. Ya, seakan-akan bahasanya enak weh. Aku berikan anakku kepadamu untuk dibunuh, dan kau berikan anakmu kepadaku untuk aku besarkan aku di sini. Abu Thalib. Jadi saking kecintaan kepada Rasulullah, Abu Thalib itu tidak mengatakan keponakan. Ini anak. Ya. Nah, Bapak sekalian, termasuk ketika hijrah ke Syam. Oh, bukan hijrah, berdagang. Kita pernah bahas. Ini siapa? Ini anak. Gak pantas anak ini masih memiliki ayah. Kan begitu kata pendeta Buhairah. Baik ya. Sehingga yang kedua, tidak ada kesan cobaan dakwah ini hanya dirasakan oleh masyarakat muslim saja, sedangkan Rasulullah tidak merasakan. Bahkan nanti setelah ini hijrah ke Thaif, lebih dahsyat lagi, dilempari dan sebagainya. Ya. Nah, sehingga cobaan dakwah ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat bawah, oleh masyarakat biasa, tapi oleh Rasulullah sendiri yang menjadi utusan Allah. Yang pertama, tidak ada aktor utama di belakang dakwah Rasul ya, yang bernama Abu Thalib, tidak ada kontribusi dalam syariat. Yang kedua, ya ada hikmahnya. Setelah Abu Thalib tidak ada, maka Rasul sudah mulai dapat gangguan. Adapun janji Allah, wallahu ya'simuka minan nas, itu bukan berarti Rasul tidak diganggu, tapi Rasul diselamatkan dari pembunuhan. Ya, Rasul diselamatkan dari pembunuhan oleh manusia. Jadi bukan berarti bahwa Rasul tidak diganggu, bahwa Rasul tidak istilahnya tidak diganggu fisik, tidak. Ya, mulai nanti setelah ini kita bahas bagaimana hijrah menawarkan ke Thaif sampai dilempari, berdarah dan sebagainya. Ya. Jadi ini bagian kedua. Akibatnya akan menjadikan umat ini berkeinginan dakwah ini penuh dengan kesenangan dan tidak ada ujian kesulitan. Karena yang dilihatnya ya Rasulullah tidak diuji. Ya, jadi upami Rasul terkait ujian gitu. Upami Rasul tidak mendapat ujian secara fisik, gangguan secara fisik, ya bisa jadi ada alasan umat ya kita mencontoh Rasul, karena Rasulullah juga tidak mendapat intimidasi secara fisik. Sehingga ujian-ujian dakwah ini bukan hanya dirasakan oleh orang-orang awam, oleh orang-orang di bawah, tetapi Rasulullah pun mendapatkannya. Ya, padahal cobaan berat dalam dakwah adalah sunnatullah bagi para dai. Para sekalian, sunnatullah bagi para dai akan mendapatkan ujian. Maka dakwah ini ya bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang tidak ada gangguan. Hanya setiap masa gangguan terhadap dakwah berbeda-beda. Gitu ya. Mudah-mudahan selama tidak berlebih-lebihan, jangan sampai terpancing lalu bereaksi yang berlebih-lebihan. Gitu ya. Maka menahan, memberikan kebaikan. Nah, sebetulnya dakwah itu yang memberi kebaikan. Dakwah itu bukan kayak ahli fikih yang memvonis. Kalau ahli fikih kan yang memvonis. Ini dalilnya, kesimpulannya nih begini. Kalau dakwah tidak demikian. Maka siapapun dirangkul. Sampai orang yang belum paham pun dirangkul. Orang yang tidak baik pun dirangkul. Dan pertanyaannya ya, apa yang kita bisa berikan kebaikan kepada orang tersebut? Nah, itu dalil. Ya. Ini yang kedua. Ya, jadi tidak ada kesan cobaan dakwah ini hanya dirasakan oleh masyarakat muslim saja. Dan biasanya
Cobaan itu ya mulai dari yang terdekat, gitu kan? Dari lingkungan terdekat biasanya. Insya Allah di kita tidak ya. Orang mitos kesalahan sadaya. Yang ketiga, untuk menegaskan bahwa pertolongan, perlindungan, kemenangan itu hanya datang dari Allah. Jangan ada kesan bahwa ketika ada Abu Thalib mendapatkan kemenangan, lalu ketika tidak ada Abu Thalib tidak mendapatkan kemenangan. Jadi ini nilai-nilai akidah. Bagaimana keyakinan terhadap Allah, bagaimana memahami wa man nasru illa min indillah, bagaimana meyakini wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sehingga ketika dua tokoh besar yang sangat membantu dakwah Rasulullah ini tidak ada, maka ini sekaligus menegaskan bahwa pertolongan, perlindungan, kemenangan itu hanya datang dari Allah. Kenyataannya ketika Abu Thalib tidak ada, Rasulullah jalan dakwah. Bahkan akhirnya bisa menyebarkan dakwah. Bisa mencahayai Madinah, bisa memuliakan kembali Mekah, lalu bisa ekspansi keluar Arab dan sebagainya. Begitu ya. Sekali lagi waman nasru illa min indillah. Tidaklah pertolongan itu kecuali berasal dari Allah. Karena itu tanpa bantuan dan pembelaan manusia pun Rasul akan mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jangan ada kesan bahwa kesuksesan dakwah Rasul itu semata-mata karena kehadiran Abu Thalib. Ya. Nah, kesuksesan dakwah itu ya bahkan seluruh kesuksesan yang kita dapatkan, nikmat yang kita miliki ya kita meyakini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada diri kita itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Ya, meskipun secara lahiriah kita kadang berusaha. Doa tidak pernah berhenti, ikhtiar dilakukan terus-menerus. Tetapi hati selalu yakin bahwa kemenangan itu pasti didapatkan bukan karena kehebatan ikhtiar, bukan karena hebatnya doa, melainkan karena pertolongan Allah. Gitu ya. Kira-kira Pak, itu lamun iman aya gitu, iman kana qada, iman kana ayana Allah, iman kepada balasan dan sebagainya. Itu akan nyaman gitu. Orang itu pas tabiqul khairat memberikan kebaikan. Masalah kafir lain urusan. Memberinya sudah pahala, menyampaikan informasi sudah pahala, menyapanya sudah pahala. Jadi kalau orientasinya itu ibadah, sudah didapatkan. Tapi kalau orientasi itu kemenangan berupa terpilih, ya panas gitu. Gitu ya. Nah, jadi saya suka menyampaikan ya, saya bukan sebagai pelaku. Ya, sehingga tidak sikap emosional, tapi kebayang gitu jika agama itu dikedepankan, jika iman itu dikedepankan ya, tidak akan salinglah mendolimi, tidak akan saling mencurangi ya, karena kalau berbuat curang pun ya kita tidak akan mengambil bagian orang lain, ternyata bagian kita didapatkan dengan cara curang gitu kan. Kalau jujur pun kalau bagian kita pasti didapatkan oleh kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Saya pikir bakal ada gitu ya. Kalau ada. Ini teorinya sih, Bapak, teorinya gitu. Kita ngomong teorinya demikian. Berikutnya, perlindungan Allah yang dimaksud adalah perlindungan dari pembunuhan atau dari segala bentuk rintangan dan perlawanan yang dapat menghentikan dakwah Nabi. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu yutimmu nurah. Mereka berkehendak untuk mematikan cahaya Allah, tetapi Allah semakin mengokohkan cahayanya. Semakin ditekan, malah semakin besar. Semakin dijelekan, malah semakin terkenal. Begitu ya. Makanya wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan cahaya. Allah menyempurnakan cahaya. Maka makna wallahu ya'simuka minan nas itu dari pembunuhan atau dari segala bentuk rintangan dan perlawanan yang dapat menghentikan. Bapak sekalian, ada tidak ada kita, dakwah ini pasti akan berjalan. Kalau kita tidak mengajak kepada kebaikan, jangan pikir tidak akan ada orang yang akan mengajak kebaikan. Gak mungkin dalam satu tempat, dalam satu masa tidak ada yang menyeru kepada kebaikan. Enggak. Maka punten,
jangan berpikir bahwa dakwah butuh dengan kita. Karena kalaupun kita tidak berdakwah, Allah akan siapkan yang lebih baik dari kita. Jadi bukan dakwah yang butuh dengan kita, kita sebetulnya butuh dengan dakwah. Kenapa kita ngajak? Pahalanya yang akan terus mengalir. Usia kita terbatas, tapi ketika ngajak, lalu kemudian orang tahu, lalu mengamalkan, maka selama diamalkan, itu jadi pahala bagi kita. Apalagi kalau orang tersebut juga dimotivasi, ajak yang lain. Selama ilmu yang kita dapatkan, ajakan kita terus dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya, maka ini jadi pahala yang tidak akan terhenti. Coba kalau kita hanya berdiam diri, lalu merasa cukup dengan sholat kita. Ya, sholatnya seperti itu, tilawahnya seperti itu, zikir anu jumlah dengan sakit itu, maka kita merasa butuh dengan dakwah itu apa? Karena usia kita terbatas, tapi kita ingin pahala tidak terbatas. Karena kita memiliki ajal, tapi pahala kita tidak ingin berhenti. Dan di antara pahala itu, ya, di antara aktivitas itu adalah dakwah. Dan kalau tentang sederhana, dakwah itu gak mesti Bapak kemudian menghafal dulu Quran, balita apal-apal. Gak usah kemudian menghafal hadis baru kemudian kita berdakwah. Ayo ajak orang itu sesuai dengan bahasa yang dia paham. Gak usah kemudian mengeluarkan dalil-dalil. Ya, kalau memang dia mah seneng balik heureuy, kemudian logikanya gak usah gak usah tinggi-tinggi amat. Kalau memang cukup dengan ayo teh gitu di masjid, ya cukup lah. Gak usah pakai dalil. Iya kan? Iya. Yang penting apa? Orang itu jadi mau. Orang itu jadi mengikuti. Dakwah itu aja kan. Kebayang gak? Kira-kira apa yang Bapak rasakan? Namun Bapak diajak kemudian lalu ini dalilnya. Apa? Bapak enak tuh. Meskipun bodoh, mumpung disebut jalma bodoh teh. Iya kan? Tapi dengan bahasa yang santun. Bahasa yang kadang-kadang santai. Ya. Nah, biarkan nanti setelah masuk ke dalam keilmuan, nggak usah memaksakan. Kita ini hanya ngajak. Untuk keilmuannya serahkan kepada orang berilmu. Nah, belum tentu orang yang punya ilmu bisa ngajak. Jadi Bapak sekalian, maka bisa jadi ada orang yang bisa mengkondisikan, ada orang yang bisa ngajak, kan begitu. Ada orang yang bisa ngajak ngobrol dan sebagainya. Ada orang yang bisa membuat nyaman. Karena nggak bisa dakwah oleh sendirian. Dakwah ini butuh banyak orang yang terlibat di dalamnya sesuai dengan potensi yang Allah berikan. Ya, terus ada orang yang paham Al-Quran, paham hadis, lalu bisa fleksibel dalam bergaul. Benar nggak? Belum tentu tuh masuk ke tukang ojek karena cicing nongkrong di pos ronda belum tentu masuk. Gitu kan? Nah, jadi dakwah ini butuh banyak orang terlibat. Intinya apa? Ada kesamaan macam. Yang kelima, tahun kesedihan disebut amul huzni, Bapak sekalian. Ini pun ternyata tong dijadikan dalil tuh Rasulullah juga bersedih. Maka dibikin bersedih gitu. Harus pakai pakaian enggak. Kesedihan Rasulullah itu tidak semata-mata karena wafatnya, melainkan karena kesempatan dakwah yang terhalang. Karena kesempatan dakwah yang sekarang semakin sulit setelah tidak ada keduanya. Jadi bukan karena keduanya, sedih itu bukan melihat kedua, tapi karena kebaikan dan kebaikan lalu kontribusi dakwah yang ketika mereka berdua ada, ketika tidak ada ini akan hilang. Ya, maka disini dikatakan melainkan karena bayangan akan tertutupnya pintu-pintu dakwah setelah kematian kedua orang tersebut. Maka ya terbukti kan setelah Abu Thalib tidak ada, sudah mulai intimidasi, ya, kesempitan dakwah itu sudah mulai, kesulitan dakwah sudah mulai. Jadi yang membuat Rasulullah sedih sekali lagi bukan semata-mata orangnya, melainkan karena tertutupnya pintu-pintu
dakwah setelah tidak ada. Sama Bapak sekalian, ketika wafat ulama itu ya tidak semata-mata karena wafat ulama. Kenapa? Karena wafat ulama itu sebetulnya bagian dari tahapan-tahapan dicabutnya ilmu. Ilmu itu dicabut oleh Allah tidak secara sekaligus, melainkan dengan dicabutnya para ulama, diwafatkannya para ulama. Jadi mau tuh ulama itu ya termasuk kematian ilmu. Karena nggak mungkin ulama nulis semua yang ada di kepalanya itu sudah ditumpahkan dalam tulisan. Maka ketika dia sudah dibukukan, saya pikir masih banyak ide-ide yang belum dituangkan. Maka ketika beliau wafat, berarti yang belum dituangkan itu tidak ada. Begitu. Apalagi kalau tidak memiliki murid yang akan melanjutkan. Ya. Karena ada juga orang yang kemudian menyampaikan dia tidak menulis, tapi akhirnya fatwa-fatwa itulah yang kemudian disusun oleh murid-muridnya. Nah, maka ketika ada seorang ulama yang ditanya, kenapa Tuhan tidak banyak membuat ilmu, tidak banyak membuat buku? Ya, kenapa Tuhan tidak banyak membuat buku? Biasanya kan ulama-ulama dulu banyak membuat buku, tapi kenapa Tuhan tidak banyak membuat buku? Apa yang dia katakan? Saya tidak banyak membuat buku, tapi saya akan banyak membuat murid-murid yang akan membuat buku. Dan terbukti. Maka murid-murid itulah yang produktif kemudian menulis. Ya, karena ayah jalmi anu bisa ngomong, tuh bisa nulis ya. Ayah bisa nulis tapi tuh bisa ngomong. Disuruh nulis tuh jalan-jalan. Tapi lamun disuruh ngomong ada yang keren. Saya nulis ngomong tuh bisa setengah jam. Tapi lamun disuruh nulis tuh jalan. Ayah, saya malah menipir nulis dari Anggris. Tapi lamun disuruh ngomong, kakak assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Nah, inilah yang Bapak sekalian, maka kolaborasi dakwah dibutuhkan. Ada yang lewat tulisannya, ada yang lewat lisannya, begitu ya. Ada yang lewat medianya. Nah ini dikenal dengan amul huzni. Jadi bagian yang kelima ini sekali lagi tahun kesedihan ini bukan semata-mata wafat mereka berdua, melainkan bayangan akan tertutupnya pintu-pintu dakwah setelah kematian keduanya. Yang terbayang adalah kemudahan dakwah yang akan hilang setelah tidak adanya dua orang. Begitu. Baik Bapak sekalian, ada yang mau disampaikan berkenaan dengan materi ini? Mangga silakan. Kami ke mana saya biasanya, mangga Pak Guru. Tenang dah mau mengganggu pensi. Ini korelasinya dengan surat Al-Nasr. Tidak aja anak sesuatu apa bahwa karena saya turun wajah pasari tidak mungkin. Ini gimana? Baik. Kan pertolongan Allah seperti situ kan. Ujungnya ya. Tetapi surah An-Nasr itu hal yang menarik ketika Ibnu Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab. Ibnu Abbas saat itu masih anak kecil, masih muda, sangat muda. Umar bin Khattab pernah mengumpulkan para tokoh-tokoh Badar, lalu mengundang Ibnu Abbas. Maka ada juga yang, kenapa anak kecil ini ada gitu? Kami juga punya anak-anak, kalau dia boleh hadir, kami juga punya anak-anak. Lalu kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, apa menurut tuan-tuan tentang An-Nasr? Ada yang menjawab, ya kalau sudah datang pertolongan, kemenangan, maka kita disuruh bertasbih, bertahmid, istighfar, sebagaimana tekstual ayat. Gitu ya, ini mayoritas mengatakan demikian. Tapi setelah itu Umar bin Khattab nanya kepada Ibnu Abbas, apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Kata beliau, ini berkenaan dengan ajal Rasulullah SAW. Coba jauh kan? Dan memang setelah An-Nasr ini Rasul tidak lama. Karena An-Nasr ini ketika pertolongan, ketika kemenangan sudah didapatkan, berarti tugas Rasul sudah selesai. Dan ketika sudah selesai, wafat. Dan itu tidak didapatkan di tokoh-tokoh Badar. Di para tokoh-tokoh itu tidak dapat.
ada di Ibnu Abbas. Dan kita tahu Pak sekalian, Ibnu Abbas itu termasuk orang yang didoakan sama Rasul ketika lahir dengan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Fahamkan dia dengan agama, akan agama, dan ajari dia tafsir. Makanya terkenal dengan ahli tafsir dari kalangan sahabat. Itu Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas juga ahli fikih. Nah, cuma Ibnu Abbas itu coraknya berbeda dengan Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud Syaddad Ibnu Mas'ud, kalau Ibnu Abbas Rukhsah Ibnu Abbas. Makanya fikih Ibnu Abbas itu lebih renyah. Kalau fikih Ibnu Mas'ud itu rada angker gitu, ketat, ya. Basuh wajah itu si air itu harus masuk ke dalam kelopak mata, gitu. Gitu ya. Nah, jadi ketika An-Nasr ini berkenaan dengan ajal Rasul. Karena ketika pertolongan Allah sudah datang, lalu kemenangan sudah didapatkan, orang-orang berbondong-bondong yang dulu bersembunyi-sembunyi, nah sekarang berbondong-bondong, gitu ya, masuk Islam. Maka ya saat itulah tugas Rasul hampir selesai. Dan kalau sudah selesai, maka wafat Rasulullah SAW. Maka seperti itu. Jadi kalau bagaimana dengan kasus yang ada di sini, bahwa pertolongan itu berasal dari Allah, perlindungan, kemenangan, dan ya dijanjikan dan terbukti dengan An-Nasr tadi. Tapi itu di ujung akhir Rasul. Gitu ya. Jadi tidak istilahnya tidak bertolak belakang, karena memang ujungnya Rasul mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan. Tapi lihat bahasa Allah juga ya, dimulai dari pertolongan baru kemenangan. Artinya menunjukkan kemenangan itu berkat pertolongan. Dan orang-orang dulu membangun bangsa ini meyakini itu atas berkat rahmat Allah. Begitu. Nah, ini nilai-nilai akidah, ini nilai-nilai tauhid. Ya, jadi luar biasa para pendahulu yang mendirikan bangsa ini. Jadi saya pikir tidak asal-asal. Membuat Pancasila saja itu tidak asal-asal. Mengatakan ketuhanan yang Maha Esa meskipun ridho dengan mencoret, dengan menjalankan syariat Islam itu ya itu bukan asal-asal. Ya, sehingga mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang husnudzon dan bisa menangkap di balik niatan baik itu. Maka mangga silakan. Kalau orang-orang menyatakan bahwa dakwah di Indonesia itu seperti dakwah di surga. Beda, coba kalau Bapak kayak Palestina, Syria, Yaman, Arab itu luar biasa. Gitu kan? Tapi coba di Indonesia. Di mana saja itu bisa kajian. Di mana saja itu bisa melakukan amal ya. Meskipun bukan negara Islam. Meskipun tidak semua, belum semuanya terwarnai. Ya, belum semua. Tapi bisa jadi mayoritas hari ini kita tidak dihalangi dan banyak yang sudah diwarnai. Kan butuh proses. Maka jangan sampai berada di negara tapi menjelek-jelekan negara. Nah, ya, kita ini bangsa tapi menjelek-jelekan bangsa. Di satu sisi kita butuh tapi kemudian kita sibuk menjelek-jelekan. Ya, kalau tidak bisa membangun minimal jangan meruntuhkan. Kalau tidak bisa menjaga kebaikan minimal jangan menjelek. Begitu. Ya, terutama orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Kenapa? Ya karena sudah selesai. Dan orang yang sudah tidak ada tidak akan melakukan pembelaan. Beda dengan orang yang masih ada. Ya bisa jadi dia menyampaikan lalu menjelaskan. Kalau orang-orang yang sudah tidak ada lalu dijelek-jelekan oleh kita, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Mereka sudah selesai dengan amal-amal mereka. Ya. Ada Soekarno, ada Soeharto yang sudah wafat itu ya, ada Gus Dur yang sudah wafat. Ya, niatannya kita serahkan kepada Allah SWT. Kalau ada kekurangan, ya tapi pasti ada kebaikan. Gitu ya. Dan episode bangsa ini tidak mungkin ujung-ujung ngajlok gitu. Ya, episode Soekarno, episode Soeharto, episode berikutnya itu kan masing-masing Habibie dan sebagainya. Itu masing-masing memiliki kebaikan-kebaikan. Adapun ada keburukan, ada kekurangan, ya inilah yang menjadi PR orang-orang yang masih hidup hari ini. Wallahu a'lam. Jadi NKRI harga Jadi Ustaz maaf nih,
ini bukan soal religion ya. Jadi kalau tadi itu ada kalimat bahwa orang-orang yang dulunya membenci, menghadap dan sebagainya sehingga terbuka sehingga tiba-tiba mereka berbondong-bondong dengan memeluk atau masuk ke Islam. Nah itu bisa didefinisikan bahwa mereka itu ya mungkin dalam tanda kutip dapat pertolongan mungkin misalnya. Bisa didefinisikan bahwa orang tersebut mau masuk Islam karena sudah ada pembuktian seperti itu nggak Ustaz kira-kira? Ya mangga, Ya. tapi hakikatnya ya memang proses hidayah setiap orang berbeda. Ini Abu Sofyan itu kan dia adil. Abu Sofyan itu masuk Islam pada Futuh Mekah. Pada perang Badar dia itu yang memimpin pasukan Quraisy. Gitu kan? Dia masuk Islam itu yang terakhir. Coba bahasa, siapa yang masuk rumah Abu Sofyan aman, disebut sama Rasul. Punten Pak ya, dakwah itu butuh seni memang. Orang itu senang loh ketika disebut namanya, apalagi memiliki kedudukan. Gitu. Ya, maka tidak jadi masalah kita kemudian menyampaikan, menyapa, lalu disebut, oh dia ini orang ini disebut. Ya. Tidak bohong. Ya, nah itu tidak sedikit yang kemudian jadi tertarik itu gara-gara dia merasa dihargai, gitu kan? Bukan jadi tersanjung nanti akhirnya. Ya itu mah urusan hati masing-masing. Tapi minimal karena dia merasa dihargai, merasa tersanjung dan sebagainya. Itu kan awal-awal. Maka ikhlas itu sebuah proses pun. Ikhlas itu sebuah proses. Coba nanti ketika Rasul ke Taif bertemu dengan Adas, ya bertemu dengan Rasul dilempari berdarah lalu kemudian dikejar-kejar berhenti di sebuah kebun milik dua anak Rabi'ah. Lalu kemudian setelah itu si dua anak Rabi'ah itu merasa kasihan juga terhadap Rasul, lalu menyuruh pembantunya bernama Adas. Lalu kemudian setelah itu dikasihkan anggur lewat Adas. Apa yang dilakukan Rasul? Pertama ketika ngambil Bismillahirrahmanirrahim. Nah Adas itu nih kaget ketika Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah berikutnya apalagi Rasul memanggil wahai Adas. Saya tadi mendengar wahai Adas dipanggil mana? Kamu dari mana? Saya dari ini. Nabi Yunus ya. Yunus bin Matta ya. Terus yang kaget kan? Dia adalah orang soleh, dia adalah Nabi Allah. Baru setelah itu masuk, dia adalah Nabi Allah, dia adalah saudara saya dan dia adalah seorang Nabi. Sampai akhirnya ada mencium kepala Rasul. Jadi dia tersanjung kenapa? Karena tadi ikatan-ikatan tadi disebut namanya, lalu dihubungkan dengan orang yang dia kagumi, yakni Nabi Yunus. Baru nyambung, baru setelah itu sebagaimana dia adalah saudara, dia Nabi dan aku pun adalah Nabi. Nih, ini sudah masuk ke ini, sudah masuk ke materi dah. Tidak langsung, sini aku tuh seorang Nabi. Jadi Bapak sekalian, memang nggak bisa dakwah itu butuh seni. Karena dakwah itu adalah mengancam. Ya sakumaha sales jualan supaya tertarik. Cuma mereka menjual itu, sedangkan dai menjual Islam. Wallahu a'lam. Baik Bapak sekalian, ya mudah-mudahan hari ini kita hiji 2 3 4 5 genep tuh atas ayat 13. Nah ini kadar-kadar yang masih kecil ya hari ini kecil. Nanti mah yang akan melanjutkan setelah kita menikah. Jadi jangan jadi jangan disepelekan. Makanya jangan dibenci Pak, justru harus dideketin. Ini tetangga buku sambil teh. Cium kepalanya. Baik Pak ya. Oke, ada yang mau disampaikan Pak? Mau ditambahkan apa enggak? Kita berbagi terkait ada waktu 4 menit. umat yang masih dalam keadaan kafir. Itu apa yang mendasari Abu Thalib tidak mau memeluk agama Islam? Itu kan fanatisme terhadap kesukuan.
gengsi gitu. Walau alam gitu. Tapi itu. Nah, cuma kan kalau ujung-ujungnya ya hakikat hidayah itu meskipun dia orang soleh, banyak kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Ya ketika Allah tidak menghendaki ujungnya, tapi secara lahiriah dia lebih memilih berada di pasukan, berada di agamanya nenek moyangnya Abdul Muttalib. Jadi fanatisme terhadap kesukuan, terhadap agama yang dipeluk sebelumnya itu kuat. Ya. Tapi kalau secara kita ngobrol secara hakikat ya tadi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Kalau Allah sudah berkehendak maka gampang. Umar bin Khattab itu kan kalau Umar bin Khattab masuk Islam gimana? Kan tadi dia ke bawa pedang. Dia sudah bawa pedang. Mau kemana? Saya bunuh Muhammad. Dia berani loh. Preman Quraisy. Gitu kan? Saya mau bunuh Muhammad. Lalu kata orang ini, jangan dulu ngurus Muhammad tuh adikmu udah masuk ke Islam kan begitu. Fatimah harinya itu sudah masuk ke Islam. Maka dia bergegas kan ke rumah adik. Dan ternyata adiknya, suaminya sedang diajari Al-Quran oleh sahabat, dibacakan Al-Quran. Mendengar, ya, saya itu masuk marah, mau ke suaminya ditahan oleh Fatimah sampai Fatimah terpental dan berdarah. Baru lalu melihat adik seperti itu. Kata dia, tolong berikan apa yang kamu baca tadi, berikan kepada aku. Begitu, sudah mau. Ya, maka ketika disuruh mandi, suruh ini, kemudian dibacakan, bro, di mana Muhammad? Kaget juga kan, saya itu ikan bawa bedokna. Dan ternyata Malik luar biasa 180. Maka ketika datang Umar itu kan pas dilihat para sahabat kan sedang berkumpul. Ada Hamzah. Pas dilihat Umar itu sudah siap-siap. Bagian aku ini kan begitu. Hamzah paman Rasulullah juga terkenal dengan singa Allah. Maka ternyata pas ketika masuk dia malah menyatakan masuk Islam. Dan teman-teman sekalian, Umar ini termasuk orang yang ada di doa Rasul. Allahumma ajid hadad din bi ahadi umarain. Ya Allah, kokohkan, kuatkan agama ini dengan salah satu dari dua umat. Ada dua umat. Ada Umar bin Khattab, ada Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Dua orang ini luar biasa di Quraisy. Orang yang berpengaruh. Abu Jahal itu kalau disebut bapak bodoh. Dia dikenal Abal Hakam, pintar dia. Bapak hukum. Kenapa disebut Abu Jahal? Tak apalan kalau gitu. Tapi putarnya bahasanya kenalnya. Goreng-goreng Abu Jahal, tuanian ngaku Nabi. Abu Jahal itu orang pintar, tapi tuanian ngaku Nabi. Semua yang ada di sukuku itu aku dapatkan. Apa yang ada di suku di kabilah Rasulullah itu semuanya ada di aku, kecuali satu, kenabian. Kita Abu Jahal tuanian ngaku Nabi. Gitu ya, tuanian ngaku Nabi, luar biasa. Nah, jadi itu yang kalau ujung-ujungnya ya tadi, maka kita mendapatkan hikmah yang luar biasa. Ini berandai-andai sangat kayak gini. Kebayang nggak orang itu bakal mudah menyerang Islam ketika Abu Thalib masuk Islam, lalu kemudian lama berjuang Islam, bisa jadi bahasa Islam ini ada karena ada Abu Thalib. Kesuksesan dakwah Nabi itu adalah karena Abu Thalib. Dan bisa jadi serangan berikutnya apa? Ajaran Nabi itu adalah dari ini nggak bisa menyerang begitu. Kenapa? Abu Thalibnya beda akidah loh. Sampai wafat dia tidak memeluk Islam. Maka itu tidak ada celah untuk menjatuhkan Rasulullah itu luar biasa. Dicari oleh mereka. Termasuk ini. Termasuk biasanya anak itu diwarnai, yang mewarnai pertama itu orang tua. Coba ayah Nabi itu wafat sebelum lahir. Ibu Nabi juga tidak lama. Kakek tidak lama. Kakeknya cuma 2 tahun. Pamannya lama, tapi tidak masuk Islam. Jadi celah untuk masuk Islam bahwa ini adalah ada kontribusi manusia, sulit.
Termasuk mau menyerang dari pribadi Rasulullah. Karena Rasul tidak berguru kepada siapapun. Gitu. Coba lah pernah bergaul dengan pendeta, di ujung pendeta. Bisa jadi kan? Oh, gurunya pendeta anu. Gitu. Tapi tidak. Murni. Bahwa Allah memelihara Rasul murni. Sehingga wahyu inilah yang membimbing, yang mendidik Rasul. Walau alam Pak ya, tong kami teuing bisi geus hilang kabusuan. Tinggal Pak, kapan lagi geus biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.